Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata billah, amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita bersama-sama awali dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama di dalam hati saja ya. Nanti Bapak akan memulai. Sebelum untuk membaca Al-Fatihah bersama-sama dimulai. Amin. Oke, baik, terima kasih. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah tadi menjadikan pembelajaran kita menjadi lebih berkah dan juga mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini apakah semuanya sudah hadir? Hadir. Alhamdulillah semuanya sudah hadir, dan tentunya ini menjadi nilai plus bagi kita. Ketika semua hadir, maka pembelajaran akan lebih efektif dan lebih maksimal. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini ya kita akan memulai materi yang berikutnya, di mana materi kali ini tentunya masih ada hubungan dengan atau relasi dengan materi sebelumnya. Kira-kira masih ada yang ingat tidak materi apa yang telah kita pelajari di minggu yang kemarin? Saya ingat, Pak. Oke, silakan. Kemarin materinya berjudul akhlak terhadap diri sendiri, Pak. Ya, oke, akhlak terhadap diri sendiri. Oke, dari akhlak diri sendiri itu kira-kira ada berapa macam? Terbagi menjadi berapa? Akhlak terhadap diri sendiri ada 2 macam, Pak. Ya, 2 macam. Satu, akhlak mahmudah. Ya. Kedua, akhlak madmumah. Oke, akhlak mahmudah itu apa pengertiannya? Contohnya seperti jujur, Ya. kemudian baik, Ya. dan juga akhlakul karimah. Ya, atau menolong sesama manusia. Oke, kemudian yang kedua adalah akhlak mazmumah. Artinya adalah akhlak yang buruk. Ya, akhlak yang buruk. Contohnya bisa disebutkan? Satu, bohong, khianat, iya, jahat. Ya. Ya, oke, betul. Oke, give applause. Kasih tepuk tangan kepada teman kita. Oke. Betul ya, tadi kita sebelum pertemuan ini di minggu yang kemarin itu kita membahas terkait akhlak terhadap diri sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini ya seperti yang tertera di layar ya, kita untuk topik pembahasannya adalah membahas akhlak terhadap lingkungan dan juga kehidupan sosial. Nah, sebelum kita lebih jauh nih terhadap materi yang akan kita bahas, kita di sini silakan untuk teman-teman mahasiswa semuanya ya, ada berapa macam emot di sini? Ada 7 ya, ada 7. Yang pertama ada bahagia atau peduli, ada marah dan tidak sabar, ada sedih atau kepedulian rendah, ada peduli lingkungan, kerjasama, tidak peduli, dan juga terlalu fokus pada gadget. Nah, dari 7 emoji ini atau emot ini, emoji mana yang paling menggambarkan kondisi akhlak masyarakat kita saat ini? Dan silakan angkat tangan siapa yang memilih emot bahagia atau peduli. Ya, oke. Yang berikutnya, yang marah atau tidak sabar. Ya, sekarang barangkali ada yang mau testimoni terlebih dahulu. Siapa yang mau menjelaskan salah satu dari emot ini? Siapa? Oke, siapa namanya? Muhammad Ziyad Bahtiar. Oke, Muhammad Ziyad Bahtiar. Kita simak bersama-sama apa yang dipilih oleh Ziyad nih dari ketujuh emoji ini. Saya memilih karena saya memilih itu banyak sekali orang yang membuang sampah sembarangan, Pak. Oke, betul. Terus? Dan ruang peduli terhadap kebersihan itu ada Pak, lingkungan, Pak. Oke, kepedulian terhadap lingkungan sangat rendah. Tadi dikatakan banyak sekali problematika yang dihadapi oleh masyarakat kita, terkhusus adalah terkait dengan adanya kepedulian yang rendah. Kemudian dari segi lingkungan kita masih banyak yang tidak peduli. Kemudian kita juga ada yang masih terlalu fokus dengan gadget, dan tentunya semua itu adalah yang melatar belakangi bagaimana akhlak kita kepada sesama itu sangat diperhatikan dan harus segera kita evaluasi bersama.
Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian akhlak terhadap lingkungan dan kehidupan sosial dalam perspektif Islam. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip-prinsip akhlak terhadap lingkungan dan kehidupan sosial dalam Al-Quran, hadis, dan hikmah. Dan yang ketiga adalah menganalisis bentuk-bentuk akhlak terhadap lingkungan dan kehidupan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pematik diskusi, mari kita lihat video ini bersama-sama. Oke, yang pertama kita akan jelaskan terlebih dahulu nih, apa sih sebetulnya pengertian daripada akhlak. Nah, dalam etimologi dari secara lughatan, secara bahasa, bahwa akhlak itu berasal dari bahasa Arab yang artinya apa? Khuluq. Ya, khuluq yang artinya berbudi pekerti, perangai, tabiat ataupun tingkah laku. Sedangkan menurut istilah atau terminologi bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, kemudian ketika melakukan perbuatan tersebut itu tidak perlu mempertimbangkan atau berpikir terlebih dahulu. Nah, itu yang disebut sebagai akhlak. Sebagaimana kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mengatakan bahwa qala Rasulullah SAW, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya aku Nabi itu diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, yang berikutnya, ini kita kaitkan akhlak terhadap lingkungan dan juga kehidupan sosial dalam perspektif toleransi dan juga moderasi beragama. Di sini Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap toleran, tasamuh, menghargai perbedaan dan juga mengedepankan moderasi dalam beragama. Ini adalah bagian penting dari akhlak terhadap kehidupan sosial. Di sini setidaknya ada 5. Yang pertama adalah menghargai perbedaan. Kemudian yang kedua adalah bersikap adil dan tidak diskriminatif. Kemudian yang ketiga adalah berkomunikasi dengan baik, menjaga ucapan, tidak menyebar kebencian, tidak menyebar hoax gitu kan ya. Kemudian toleransi dalam interaksi sosial, bekerja sama dalam kebaikan, bergotong royong dan juga menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah moderasi dalam beragama. Ini maksudnya adalah kita menghindari sikap ekstrim berlebihan atau meremehkan, serta memahami agama secara seimbang atau tawazun dan juga bijaksana. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, Allah menciptakan kita itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku dengan berbeda agama, berbeda latar belakang dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk lita'arafu, artinya adalah untuk saling mengenal, bukan saling menjelek-jelekan, apalagi saling berperang, membunuh dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Oke. Nah, yang berikutnya di sini kita akan melaksanakan yang namanya studi kasus dan juga diskusi. Di sini setidaknya ada 4 kasus nanti yang akan kita jelaskan. Pertama adalah membuang sampah sembarangan, kemudian yang kedua adalah perdebatan di media sosial, kemudian yang ketiga adalah tidak mau bekerja sama, dan yang keempat adalah tidak mau mengikuti kegiatan karena berbeda pandangan. Oke. Nanti Bapak akan bagi kelompoknya Ini sebagai kelompok berapa tadi sudah? 4 Pak, udah. Ya, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, nanti Bapak secara berurutan saja nanti untuk mempresentasikan di tempat duduknya masing-masing saja. Oke, Bapak kasih waktu sekitar 30 detik dari sekarang. Silakan. Oke, kita ke kasus yang pertama. Siapa yang mendapat membuang sampah sembarangan? Oke, silakan. Boleh sambil berdiri saja. Ya. Oh ya, Bapak berdiri. Silakan. Oh, duduk aja. Oke, silakan nggak apa-apa. Ya, jawaban yang pertama itu
Mahasiswa perlu diberikan kesadaran bahwa menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah dan amanah sebagai khalifah di bumi. Ia harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Terus jawaban yang kedua adalah nilai amanah, tanggung jawab, ihsan, disiplin, dan peduli terhadap lingkungan. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok pertama. Untuk kelompok yang kedua, perdebatan di media sosial. Silakan. Saya Pak. Ya, Zuhdi. Jawab terkait kasus perdebatan di media sosial. Ya. Itu perdebatan harus diselesaikan dengan menghentikan saling menghina. Ya, oke. Dari situ menimbulkan saling menghina karena menimbulkan ranahnya media sosial disinformasi digital. Ya. Sangat bahaya sekali. Ya. Kemudian Kayak melakukan tabayun dengan informasi Ya. dan juga non dan anti terhadap disinformasi digital. Ya. Kemudian berdialog secara santun serta menghargai perbedaan pendapat. Oke. Kemudian yang kedua, tasamuh, jelas toleransi Pak. Ya. Kemudian tabayun, sabar, tawadhu, menjaga lisan dan ukhuwah Islamiyah. Oke, terima kasih tepuk tangan. Tentunya semua itu kita rangkumkan bahwa akhlak yang baik adalah solusi atas segala permasalahan atau problem kehidupan. Oke, kita akan menuju akhir pembelajaran perkuliahan kita hari ini. Kita akan merefleksi pembelajaran kita ya dengan menggunakan metode start, stop, and change. Ya, Bapak kasih ini sticky note-nya ya. Ini ya, nanti silakan isi ya. Untuk yang ini, yang kuning ya, itu nanti untuk yang di start, yang merah untuk yang di stop, dan yang biru untuk di change gitu kan ya. Oke, bagi yang sudah silakan bisa ditempelkan ke depan ya, ke papan tulis. Silakan Soimi yang sudah. Ini bergantian ya. Kita ke yang pertama di sini ya. Tidak jahat dan menjadi yang lebih baik. Oke, untuk yang stop di sini ya, memaksimalkan waktu, menjauhi bullying, ya, membangkang pada yang lebih tua. Di sini ada change, yaitu memperbaiki kebiasaan yang tidak layak untuk diri sendiri, ya. Ya. Oke, terima kasih itu ya untuk refleksi kita. Jadi semuanya tentunya menjadi motivasi bagi kita untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Oke. Yang berikutnya terakhir di sini, dari semua yang telah kita pelajari hari ini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, bahwa akhlak itu merupakan inti daripada ajaran agama Islam. Makanya kenapa disebut al-adabu fauqal ilmi. Itu kan. Yang kemudian yang kedua adalah menjaga lingkungan adalah bagian daripada ibadah. Kemudian yang ketiga adalah kehidupan sosial harus dibangun atas dasar kasih sayang dan juga toleransi. Yang keempat, moderasi beragama akan memperkuat persatuan bangsa. Dan terakhir, mahasiswa adalah agen perubahan, agent of change, menuju masyarakat yang berakhlak mulia. Oke, itu penutup dari kita untuk hari ini diskusi. Untuk sejauh ini, apakah ada pertanyaan? Oke, semuanya alhamdulillah sudah paham ya? Oke, kita sudah paham. Dan untuk selanjutnya ya, insya Allah kita di minggu yang akan datang kita akan mulai melanjutkan materi berikutnya, yaitu terkait dengan, ada yang tahu? Ya, perspektif akhlak tasawuf menurut berbagai tokoh ya. Oke, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman mahasiswa silakan dibaca terlebih dahulu materinya, agar ketika nanti diskusi di minggu depan bisa lebih interaktif, lebih aktif, dan juga lebih inovatif kembali. Oke, sekian mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri pertemuan kita bersama-sama pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.